1. Hakikat metode latihan. Dalam proses belajar mengajar, ketetapan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Menurut Surakmat 1986, Hornby, Molenda menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Suparman menjelaskan bahwa metode adalah suatu cara yang digunakan untuk menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak, agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Latihan dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Di dalam bidang olahraga, tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga. Dan menurut Rahan Toknam, latihan adalah proses kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh siswa dengan guru dalam rangka menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang sedang dipelajari ke dalam praktek yang relevan dengan pekerjaan. 2. Metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pengajaran. Menurut Singer, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Pola belajar motorik bagian per bagian merupakan modifikasi dari teori belajar stimulus, respon atau behavior elementaristik. Anak atau siswa belajar keterampilan motorik tidak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, tetapi dipelajari bagian per bagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Dengan belajar bagian per bagian, diharapkan anak lebih menguasai elemen-elemen internal suatu keterampilan dan akhirnya membentuk keterampilan yang utuh. Penerapan teori koneksionisme dari Thorndike dalam belajar motorik adalah sebagai berikut. A. Siswa harus siap menerima materi stimulus, baik secara fisik maupun psikologis. Materi belajar dipelajari per bagian-bagian dan dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk memperkuat koneksi, siswa diberi penguatan berupa pengetahuan tentang penampilan dan pengetahuan tentang hasil, terutama ditekankan pada pengetahuan yang menyenangkan. Elemen-elemen yang dipelajari bagian per bagian dipelajari mulai dari yang termudah menuju ke yang tersulit, kemudian menjadi satu bentuk keterampilan yang utuh. Proses belajar menggunakan pola belajar bagian per bagian. Dengan demikian, metode latihan bagian merupakan cara dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan kepada atlet diajarkan bagian demi bagian dari unsur-unsur rangkaian gerakan untuk diperhatikan bagian demi bagian pula. Misalnya, dalam mengajarkan gerakan bermain tenis lapangan kepada atlet tidak langsung diajar bermain sebenarnya. Mula-mula, atlet memperhatikan gerakan memukul forehand saja atau backhand saja. Sesudah dapat melakukan unsur-unsur gerakan bermain tenis lapangan, maka barulah yang sebenarnya. 3. Metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt menurut Shawn 1978. Belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dapat mengamati stimuli dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Menurut Singer 1980, Lutan 1988, metode keseluruhan adalah lebih menguntungkan bila kegiatan itu lebih sederhana dan tersusun dengan baik.
Menurut Bohr dan Hilgard 1981, pola pengamatan metode keseluruhan selalu tertuju pada keadaan sederhana, keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan segala kejadian mempunyai tujuan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa metode keseluruhan melihat belajar sebagai suatu kemampuan individu untuk melihat hubungan-hubungan yang berarti dan terstruktur dari situasi. Selain itu, dalam metode keseluruhan, subjek mendapat insight, yaitu pemahaman yang diperoleh secara mendadak dari hubungan antara bagian-bagian tugas dalam gerakan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan situasi keseluruhan. Konsep belajar keseluruhan dalam mempelajari keterampilan motorik merupakan modifikasi dari teori kognitif atau kognitif holistik. Ide dasar teori ini adalah siswa mengorganisasi respon atau persepsi ke dalam pola atau bentuk keseluruhan dalam pemecahan menggunakan insight. Lutan menjelaskan penerapan teori Gestalt dalam proses belajar motorik sebagai berikut. Aktivitas gerak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, bukan terpisah-pisah. Oleh karena itu, siswa harus sadar dan memahami bentuk keseluruhan keterampilan yang dipelajari. Tugas guru atau instruktur memaksimumkan transfer dari berbagai kegiatan. Faktor insight penting untuk memecahkan masalah. Untuk ini, latihan mental sangat bermanfaat untuk memperlancar belajar. Pemahaman terhadap berkaitan bagian-bagian dari suatu keterampilan merupakan perihal penting untuk melakukan kegiatan yang efektif. 4. Method praktik. Pengaturan giliran dalam latihan merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini menyangkut peningkatan penguasaan gerakan. Dengan pengaturan breakdown tepat pada dimungkinkan siswa atau atlet akan lebih mudah meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki. Pengaturan giliran ini erat kaitannya dengan beban belajar atau beban latihan yang akan dihadapi. Method praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Dengan model ini, setiap atlet diberi instruksi mempraktikkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri. Distributed praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan proses pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Kegiatan latihan yang menggunakan model ini dilaksanakan sebagai berikut. Setiap atlet diberi instruksi untuk mempraktekkan gerakan beberapa kali, kemudian beristirahat. Setelah cukup istirahat, maka harus melakukan latihan lagi. Latihan seperti ini dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu latihan habis. Contoh, seorang petenis yang melakukan latihan servis dengan program menghabiskan 100 bola dalam latihan. Latihan dibagi dalam 10 set dan setiap atlet melakukan 10 kali pukulan servis diselingi dengan istirahat yang cukup. Latihan mental. Oxenide menjelaskan bahwa kecakapan teknik dapat juga ditingkatkan dengan mental rehearsal, dengan mengamati orang lain atau dengan cara memikirkan cara pelaksanaan gerakan itu. Latihan mental dipergunakan untuk membantu melakukan introspektif atau latihan yang tidak terlihat yang berlangsung dalam diri individu. Latihan mental dapat dilakukan kapan saja setiap kali yang memiliki waktu yang terulang. Dengan demikian, latihan mental dapat dilakukan pada saat ia berada dalam perjalanan ke tempat perlombaan, bahkan dapat pula dilakukan pada saat ia sedang berbaring di tempat tidur. Melalui latihan mental, pola gerakan yang akan ditampilkan dapat dirancang terlebih dahulu dalam otak sehingga atlet mempunyai pengetahuan tentang gerakan yang akan ditampilkan. Membuat pola gerakan yang sederhana bagi otot-otot besar lebih mudah dari membuat pola gerakan yang halus dan kompleks. Oleh karenanya, latihan otot besar lebih mudah dari membuat pola gerakan yang halus dan kompleks. 7.
Transfer keterampilan. Dalam proses belajar keterampilan olahraga dapat diproses transfer of learning, yaitu kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengajarkan tugas-tugas baru, menjelaskan keterampilan-keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk memperlancar mempelajari keterampilan motorik yang baru, meskipun keterampilan tersebut terdapat dalam cabang olahraga yang berbeda. Sebagai contoh, kemampuan bermain sepak bola dapat ditransfer untuk belajar bermain sepak takraw. Kemampuan bermain tenis lapangan dapat ditransfer dalam belajar bermain bulu tangkis. Dengan ini dapat dirangkum sebagai metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitikberatkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitikberatkan pada kebutuhan dari bahan pelajaran yang disampaikan. Mises praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Distributek praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Latihan mental merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada tugas tertentu diimajinasikan untuk divisualisasikan